Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah musalla ar-rahmah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih mengkaruniakan kita dengan berbagai macam nikmatnya, dan kita masih dijadikan hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya dan dapat melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan ke atas kita semuanya, dan kita diberikan kemudahan untuk dapat melangkah ke tempat yang mulia ini. Kita menuntut ilmu, mempelajari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kesemuanya ini adalah sebagai bentuk cara kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah tambahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam, kalau nggak salah saya diberitahu, kita masih dalam bab al-wasiyah bin nisa, babul wasiyati bin nisa. Hadis yang kelima ya, kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu anhu an Muawiyah bin Haidab radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zaujati ahadina alaih qala an tut'imaha idza ta'imta wa suha idza tasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Haditsun hasanun rawahu Abu Dawud wa qala makna la tuqabbih ay la taqul qabbahakallah. Dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata, ya Rasulullah, apa hak seorang istri ke atasnya, ke atas suaminya? Qala, kemudian Nabi berkata, antut imaha idza ta'imta. Hak istri kepada suaminya adalah engkau memberikan makan kepadanya apabila engkau makan. Wa taksuha idza tasaita, dan engkau memberikannya pakaian apabila engkau berpakaian. Wala tadribil wajha, dan janganlah engkau memukul wajahnya. Wala tuqabbih, dan jangan engkau menjelek-jelekannya. Wala tahjur illa fil bait, janganlah engkau meninggalkannya, membiarkannya, mendiamkannya kecuali di dalam rumah. Baik, jamaah sekalian, ini merupakan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan kepada suami atas istrinya. Hak suami, hak istri kepada hak istri
hak istri kepada suaminya yang disebut dalam hadis ini adalah engkau memberikan dia makan apabila engkau makan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita makan dengan makanan tertentu, maka istri juga wajib diberikan makanan yang sama. Kalau kita makan misalkan sehari 2 kali, maka istri juga wajib mendapatkan apa yang kita makan. Jangan kita menjadi orang yang baik di luar tapi tidak baik di rumah. Dengan kawan-kawan kita royal. Dengan kawan-kawan kita suka membelanjakan mereka makan makanan yang enak-enak, tetapi kita kasih uang belanja kepada istri sekedarnya. Maka itu tidak masuk dalam perkataan Nabi, apabila engkau makan maka berikan dia makan. Apa yang kita makan itulah yang dia makan. Ya. Itu salah satu hak dasar seorang istri kepada suaminya. Wa taksuha idza tasaita, dan engkau memberikan dia pakaian apabila engkau berpakaian. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang kita pakai, maka istri kita juga harus kita berikan pakaian. Ada hak minimum yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya dalam hal berpakaian. Dalam 1 tahun suami wajib memberikan pakaian kepada istrinya minimal 2 helai, artinya 2 potong ya. Itu wajib. Kenapa ukurannya 2? Kok dikit banget kayaknya kita sering banget beli baju. 2 ini minimal ya, artinya minimal. Lebih bagus. Karena kalau 2, misalkan kita berikan 2 pakaian, yang satu dipakai, yang satu standby. Yang satu dicuci, yang satu bisa dipakai. Begitu maksudnya. Ya. Nah, ini kalau dalam keadaan si suami memang susah ataupun miskin, sekurang-kurangnya dia berikan pakaian 2 helai dalam setahun. Kalau lebih daripada itu, maka lebih baik. Itu menjadi sesuatu yang bernilai pahala kepada si suami atas kebaikan yang diberikan kepada istrinya. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga, wala tadribil wajha. Jangan engkau memukul wajahnya. Nanti ada hadis di bawahnya lagi yang lebih spesifik. Jangan engkau memukul wajah. Kenapa dilarang memukul wajah? Li'annahu udwun latifun. Karena wajah itu adalah bahagian tubuh yang lembut. Wasyainu fihi syani'un, dan kalau orang memukul wajah istrinya, maka itu sangat memalukan dia, dan itu punya efek yang dalam ke perasaan si istri kalau sampai dipukul wajahnya. Nah jamaah sekalian, ini menjadi adab yang diatur oleh Nabi SAW supaya menghindari memukul bahagian wajah istri sekalipun kita dalam keadaan marah. Wala tadribil wajha. Bapak-bapak, jangankan istri ya, jangankan perempuan, kita nih sebagai orang laki, kalau punya pengalaman ditampar wajah kita, itu susah ngilangin memorinya. Kita orang laki saja punya pengalaman ditampar, itu susah ngilangin memori yang tidak enak tuh. Apalagi perempuan, apalagi istri yang nampar suaminya. Itu kalau sampai istri ditampar oleh suaminya, susah dimaafkan oleh sang istri. Karena kalau sampai ditampar muka, itu adalah sesuatu yang sangat memalukan dia. Sangat memalukan dia, begitu. Makanya kalau kita mau pukul, hindari wajah. Hindari wajah. Ya, tapi sebaiknya jangan dipukul, istri jangan dipukul, ya. Wala tadribil wajha. Kemudian wala tuqabbih. Jangan jelek-jelekin istri kita. Ya, dengan bahasa kalau dalam makna yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Nawawi,
La tuqabbih ay la taqul qabbahakallah. Semoga Allah memburukkanmu. Perkataan ini kan jarang kita gunakan ya dalam bahasa Indonesia, dalam kebiasaan kita. Yang kita sering ucapkan adalah mungkin kata-kata kurang ajar, perempuan beginilah begini. Makanya perkataan-perkataan yang tidak baik, yang menjelek-jelekan beliau itu harus dihindari. Ya. Kenapa? Karena ucapan verbal yang bertujuan untuk memburukkan istri, maka sesungguhnya itu juga akan memberi kesan yang dalam kepada hati sang istri. Semarah-marahnya kita kepada istri, lebih baik jangan diungkapkan dengan perkataan. Lebih baik apa? Lebih baik kita tahan, kita diam, kita sabar. Walaupun boleh jadi ada perangai istri yang menurut kita tidak pas. Perangai istri yang menurut kita ini yang membuat kita ini emosi begitu ya. Ya, tetapi begitulah cara Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita agar bersabar dengan perangai istri. Mungkin pada bab yang sebelumnya kita sudah bahas bagaimana kita harus bersabar dengan istri, jamaah sekalian. Dan memang kita ini harus paham karakter masing-masing. Kalau kita lihat ayat dalam Quran, kan Allah sebutkan begini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ayat ini kan sering kita dengar setiap kali acara akad nikah ya. Di antara tanda kekuasaan Allah jadikan kalian itu berpasang-pasangan. Wa ja'ala 'alaikum litaskunu ilaiha, untuk kalian, agar kalian mendapatkan ketenangan bersama wanita itu. Nah, litaskunu ilaiha itu kan sering kita terjemahkan sebagai sakinah ya. Ketenangan, ketentraman. Jamaah, perkataan litaskunu itu disebutkan Allah setelah perkataan azwaja, berpasang-pasangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Tujuan pernikahan diantaranya adalah menciptakan sakinah, dan itu disebut setelah perkataan azwaja, berpasang-pasangan. Apa maknanya jamaah sekalian? Dalam rumah tangga seringkali percekcokan itu muncul karena ada ketidaksamaan visi. Setiap yang berpasangan kan harus sama ya. Namanya juga pasangan. Setiap yang pasangan harus sama. Sama apanya? Ya sama visinya. Maka kesamaan visi dalam membangun rumah tangga itu akan menciptakan ketenangan. Kemudian selain itu, dalam hal pasangan itu juga ada hal yang pasti ada yang berbeda. Contoh, kalau kita sebut sepasang sepatu, ada yang kanan, ada yang kiri. Walaupun dari coraknya sama, tinggi haknya sama, dan lain-lainnya sama, tapi ada yang beda gak antara yang kanan dan kiri nih? Ada kan? Apa yang beda? Bentuk kanan pasti berbeda dengan bentuk kaki kiri, kan begitu? Artinya dalam rumah tangga juga, dalam berpasangan juga, ada hal yang gak bisa disamakan antara kita dengan istri. Apa itu? Karakter, Pak. Suami punya karakter berbeda dengan istri. Laki-laki punya karakter berbeda dengan si istrinya. Itu pasti itu. Gak mungkin kita bisa samakan karakter laki dengan karakter perempuan. Gak bisa. Diciptakannya juga beda, jamaah sekalian. Anatominya juga beda. Sehingga kemudian sakinah itu tidak didapatkan, ketenangan itu tidak didapatkan ketika masing-masing pasangan tidak memahami perbedaan itu. Contoh,
Perempuan diciptakan Allah dengan karakter dia lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki. Betul nggak? Perempuan itu diciptakan dengan karakter lebih banyak bicara daripada laki-laki. Penelitian sudah membuktikan itu. Perempuan 3 kali lebih banyak bicara daripada laki-laki. Makanya kalau suami istri kita cerewet, jangan ditimpalin. Kalau istri kita cerewet, jangan ditimpalin. Memang begitu modelnya. Dan dia kalau misalkan stres, kalau misalkan capek, dia ngomel. Tuh perempuan tuh. Ya. Maka kita harus memahami itu. Pernah satu ketika, ini masyhur kisahnya. Sayyidina Umar waktu jadi khalifah, dia mau didatengin oleh salah seorang sahabat yang ingin mengadukan perihal istrinya. Istrinya cerewet, galak. Pusing kali suaminya nih. Dia mau ngadu, minta nasihat kepada Umar. Ketika mendekati rumahnya Umar, dia terdengar dari dalam rumahnya Umar, istrinya Umar lagi ngomel-ngomel juga. Istrinya Umar lagi ngomel-ngomel juga. Dalam hati si orang ini, ya ini mah sama juga sama saya. Kayaknya salah datang. Akhirnya dia nggak jadi masuk. Cuma kelibatnya itu udah kelihatan sama Umar. Ketika dia mau pulang, mau balik badan gitu ya, ditanya, dipanggil, apa tujuan kamu? Tadi kamu mau kemari ya? Tadi saya sebetulnya ingin bercerita dengan Anda, minta nasihat dengan Anda perihal istri saya. Istri saya cerewet, istri saya galak. Tapi ketika saya dengar istri Anda juga sama dengan istri saya, kayaknya saya nggak usah cerita dah. Nah jamaah sekalian. Nah Umar ini kan, Masya Allah Umar ini Pak, jangankan orang, setan aja takut sama dia. Setan itu kalau ketemu Umar di satu lorong, dia akan pilih lorong yang lain. Tuh saking berwibawanya Umar tuh. Tapi sama istrinya diem. Apa kata Umar ketika orang ini mau cerita tentang istri yang galak, dan Umar pun diam ketika istrinya ngomel. Kata Umar, wahai sahabatku, sesungguhnya aku memahami istriku ini penat, istriku ini lelah mengurus rumah tangga. Maka aku diam. Karena begitulah perempuan mengekspresikan stresnya itu, merilis tensionnya. Ya, dia menghilangkan tekanan yang dia alami karena kepenatan mengurus rumah tangga. Pak, orang kalau ngurus rumah tangga capek. Setrika, ngepel, nyuci, masak, itu capek. Cobain sekali-kali gantiin tugas istri. Itu capek. Maka kemudian kadang-kadang istri kalau lagi capek, yang nggak salah diomelin. Kadang-kadang anak kita nggak ngapa-ngapain diomelin. Kita lagi ngapa-ngapain diomelin juga. Nah, suami yang paham dia akan diam. Begitu. Kapan itu istri diam? Entar juga diam sendiri. Waktunya dia sudah melepaskan semua itu, dia akan diam jamaah sekalian tuh. Dan suami yang sabar atas perangai istrinya, maka itu diantara ciri orang-orang yang akan dicintai Allah. Ada seorang ulama, Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Dia jadi wali gara-gara istrinya galak, Pak. Dia jadi wali gara-gara istrinya galak, dia sabar sama istrinya tuh. Jadi bapak-bapak kalau punya istri galak, alhamdulillah. Insya Allah bisa jadi wali. Masya Allah. Al-Faqih dapat cerita juga nih ya. Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jundan
Beliau itu kan punya istri lebih dari satu. Jadi beliau itu satu hari dia bawa tentengan nih, belanjaan gitu ya. Bawa tentengan. Kemudian ditanya, Habib dari mana? Habib dari mana gitu ya. Kata Habib apa ya? Minan nar ilan nar. Atau enggak? Minan nar ilan nar. Dari neraka yang satu ke neraka yang satu lagi. Jadi bininya dua-duanya galak. Kan istri kan, apalagi kalau suaminya kawin lagi ya, wah itu taringnya numbuh, tanduknya numbuh, bawaannya marah-marah aja gitu. Makanya tuh beliau tuh diantara kesabarannya. Makanya kalau ada yang mengatakan beliau itu wali min auliyaillah, wajar. Sabar terhadap istrinya. Sabar terhadap istrinya, jamaah sekalian. Ya, kemudian ada juga kisah nih. Ini kisah yang jarang diceritain. Waktu itu ada beberapa orang habaib yang rutin hadir di majelis kuitang. Kemudian mereka ini habis taklim pada bengong aja, pada merenung aja. Ini habib-habib besar nih, termasuk Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Dilihat ini kok pada lain gitu. Ternyata semua masalahnya sama. Lagi pusing sama bininya. Lagi pusing sama bininya. Kemudian diajak, ayo deh kita ke Tanggul naik kereta. Ceritanya dia mau ngadu sama Habib Soleh Tanggul. Dia mau ngadu ke Habib Soleh Tanggul. Kan naik kereta dari Senen kan biasanya di situ ya. Dari Senen langsung ke Tanggul. Zaman itu. Ternyata sampai di Tanggul, ini Habib-habib yang mau cerita ke Habib Soleh. Mereka pun mendapati Habib Soleh sedang diomelin sama bininya juga. Itu hampir mirip sama kisahnya Umar. Masya Allah. Tuh jamaah sekalian. Jadi kalau kita punya istri yang kadang-kadang bikin kita naik emosi kita, ya sabar. Ya, karena itulah ujian suami terhadap istrinya. Ya, baik. Jangan diomelin, jangan diburuk-burukin. Artinya jangan omelin. Artinya kalau salah ya ditegur. Tapi wala tuqabbih, jangan diburuk-burukan, jangan dijelek-jelekan. Macam-macam deh perkataan yang bisa merefleksikan makna ini ya. Ya. Kemudian wala tahjur, jangan dibiarkan, jangan ditinggalkan. Artinya kan ketika seorang istri itu nusyuz ya, jangan ketika istri itu nusyuz, istri tidak patuh kepada suaminya, maka kan aturan Allah itu fahjuruhunna fil madaji, ya, wahjuruhunna fil madaji, tinggalkan mereka pada tempat tidurnya, artinya pisah ranjang. Membiarkan istri atau meninggalkan istri ketika kita berkonflik dengan dia, itu diantara cara yang Allah ajarkan untuk membuat istri kita sadar akan kesalahannya. Kata Allah dalam Quran ya, dalam surah An-Nisa, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Kata Allah, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaknya kamu memberikan nasihat kepada mereka. Ya, kalau istri yang nusyuz artinya nggak patuh sama kita, yang pertama nasihati, ingetin bahwa istri wajib taat, itu perintah. Kemudian kalau diingetin nggak mau juga, perintah yang berikutnya adalah wahjuruhunna fil madaji'i, tinggalkan mereka di tempat tidurnya, artinya pisah ranjang. Pisah ranjang. Kemudian kalau pisah ranjang enggak sadar juga, kata Allah, wadribuhunna. Apa itu?
Dan kalau perlu pukullah mereka. Kalau perlu ya, kalau perlu pukullah mereka. Nah, dalam hal wala tahjur illa fil bait, kalau kita terjadi konflik, kita pisah ranjang dengan istri, maka jangan sampai pisah rumah. Hanya pisah ranjang. Illa fil bait artinya jangan biarkan istri meninggalkan rumah ataupun kita meninggalkan rumah. Itu akan menyebabkan konflik menjadi berlarut-larut dan kemudian mungkin akan menjadi lebih parah. Kata yang mensyarahkan hadis ini, fatruk madaji'atahu wa la tatruk kalamaha indaha jatiha. Fatruk madaji'ataha wa la tatruk kalamaha indaha jatiha. Kita hanya perlu pisah ranjang dengan istri kita, tapi jangan sampai nggak ngomong sama istri ketika dia punya hajat. Penting, Pak. Jadi kalau kita ada konflik dengan istri kita, semarah-marahnya kita, sekesel-keselnya kita, jangan sampai kita nggak mau ngomong sama istri. Itu bahaya. Ini pelajaran nih buat kita nih. Kan kadang-kadang kalau kita lagi marah sama istri, kita nggak mau ngomong ya. Dia nanya, kita diem aja. Enggak, kalau memang dia punya hajat, dia punya keperluan, dia ngomong sama kita, timpalin, Pak. Jangan didiemin. Karena masalah itu akan menjadi lebih parah ketika tidak ada respon. Didiemin, ditanya, akhirnya nanti dia patah arang. Jadi tambah kesel dengan kita, begitu. Makanya nggak boleh meninggalkan istri ataupun kita pisah ranjang dengan cara meninggalkan rumah, begitu. Ya, jangan sampai ya, jangan sampai kalau kita kesal sama istri kita kabur. Kita kabur nginep ke rumah temen. Ataupun sebaliknya, istri kabur ke rumah orang tuanya, nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Kalau mertua yang paham, diomelin anaknya. Lo ngapain kemari? Berantem sama suami. Pulang lo. Emang lo keluar rumah dapat izin sama suaminya? Begitu kalau mertua yang paham. Kalau yang nggak paham kan akhirnya apa? Anaknya dibelain. Emang tuh dia tuh ditambah-tambahin. Emang dia tuh dari kemarin, dari dulu emang begitu tuh. Wow, akhirnya istri marah sama suami, mertua marah sama mantu. Ntar giliran suami sama istri ini udah baik, belum tentu hubungan dengan mertuanya baik. Tuh jamaah sekalian. Makanya nih pelajaran buat kita. Kalau kita ada masalah dengan istri, jangan cerita sama orang tua. Ya, jangan cerita sama orang tua. Kenapa? Kalau kita cerita sama orang tua kita, pasti orang tua kita belain kita. Namanya anaknya. Begitu juga dengan istri. Kalau istri kita bermasalah dengan kita, konflik dengan kita, jangan dia cerita kepada orang tuanya. Nanti pasti orang tuanya belain dia. Tuh jamaah, karena itu naluri, ya kan? Naluri. Begitu. Yang bagus apa? Yang bagus kita nih cerita sama mertua kita. Kita cerita tentang bagaimana sikap istri kita itu dari mulut kita, jangan dari mulut dia. Karena kalau dari mulut dia, yang ada kita dijelekin. Betul nggak? Kalau dari mulut kita akan bisa cerita secara adil begitu ya. Nanti dia yang nasihatin anaknya begitu. Begitu juga kalau istri ini mau cerita sama orang tua kita. Jadi nyilang, Pak. Nanti orang tua kita nasihatin kita kalau kita perlu nasihat, seperti itu kira-kira. Ya. Nah, itu diantara arahan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya
adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum, yang terbaik di antara kalian adalah khiyarukum linisaihim, yang terbaik perlakuannya kepada istrinya. Ya. Jadi jamaah sekalian, indikator baiknya iman seseorang itu bisa dilihat dari akhlak. Karena iman itu kan abstrak, Pak. Iman itu sesuatu yang abstrak. Dia nggak bisa kelihatan, ya, tapi dia bisa terbaca melalui perangai kita. Ya. Orang yang baik imannya, maka dia akan terlihat pada baiknya akhlaknya. Semakin baik iman seseorang, maka semakin baik juga akhlaknya. Makanya Nabi SAW itu seringkali menyebutkan hadis yang model begini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik, ataupun kalau enggak bisa dia diam. Sebutkin dulu tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Iman dulu tuh disebut. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dalam hadis yang lain, dalam lanjutan dari situ, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetamunya. Nah, akhlak yang disebut dalam hadis tersebut dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Nggak bisa dilepasin, Pak. Iman dengan baiknya akhlak seseorang. Semakin baik akhlak seseorang, itu pertanda semakin baik imannya. Ya. Dan Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak ini. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tuh. Yang menyempurnakan akhlak manusia menjadi akhlak yang terpuji adalah dengan bimbingan agama, bimbingan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian disambung dengan perkataan baginda Rasulullah, wa khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kalian adalah yang baik hubungannya dengan istrinya. Ya, baik hubungannya dengan istrinya. Jadi jamaah sekalian, ini menjadi ikatan yang enggak bisa dipisahkan. Suami yang baik itu pertanda dia adalah mukmin yang baik imannya. Begitu, ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hal itu. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya, dan saya adalah orang yang terbaik terhadap keluarga saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seumur-umur Nabi hidup, ya, Nabi sekalipun tidak pernah menampar istrinya. Nabi tidak pernah menampar istrinya. Bahkan yang sering kita dengar jamaah, baginda Rasulullah adalah orang yang sangat memahami dan sangat bisa mengambil hati istrinya. Dan Aisyah mengatakan baginda Rasulullah itu, beliau akan mengerjakan tugas-tugas yang memang bisa dia lakukan. Kalau ada pakaiannya yang koyak, yang bolong, yang perlu dijahit, Nabi akan jahit sendiri itu. Nabi akan jahit pakaiannya sendiri. Dan pekerjaan-pekerjaan rumah yang lainnya yang bisa Nabi kerjakan, Nabi akan tolong itu. Termasuk dalam hal-hal yang bersifat meredam konflik, ya. Nabi sangat baik sekali. Pernah satu ketika Nabi sedang di rumah Aisyah. Nabi sedang di rumah Aisyah, kemudian ada sahabat yang bawain makanan dari istri Nabi yang lain. Disampaikan kepada Nabi, ini makanan dari istri Anda ya Rasulullah, dari Ummu Salamah.
dikasih, dibawa ke dalam, coba kasih kepada Aisyah. Dikasih makanan itu kepada Aisyah, dibilangin ini dari istri Nabi, madunya, dari madunya. Secara manusiawi mungkin ada rasa cemburu di hati Aisyah, ya kan. Itu piringnya Pak, piringnya dibanting, gumprang. Kaget kan? Ini sahabat yang lagi di ruang tamu kan pada kaget. Lah, kenapa itu? Nabi nggak ngomel kepada Aisyah. Nabi cuma bilang begini, ibumu sedang cemburu, gitu. Ibumu sedang cemburu, tuh. Jadi kenapa Aisyah cemburu? Cemburunya begini, karena itu kan giliran di rumah Aisyah ya. Gilirannya di rumah Aisyah. Ini Ummu Salamah pakai ngirim makanan gitu ya. Maunya Aisyah udah deh ntar aja kalau pas giliran di rumah ente, di rumah bikin deh di sana. Nggak usah giliran Nabi di sini pakai ngirim-ngirim makanan. Cemburu dia ceritanya. Wajar itu manusia ya, manusiawi, nggak apa-apa. Nabi pahami itu karakter itu. Nabi tidak marah jamaah sekalian. Tuh jamaah. Kemudian Nabi itu kan dengan Aisyah jaraknya jauh, umurnya jauh. Nabi menikah Aisyah pada usia Aisyah itu 6 tahun, Pak. Baru bersama serumah dengan beliau ketika Aisyah sudah sampai usia baligh ketika 9 tahun. Loh, kok 9 tahun udah menikah atau 6 tahun sudah dinikahin? Kalau kata orang sekarang nih pedofil mungkin. Pemangsa kanak-kanak. Tapi itulah perbedaan kultur ya. Zaman itu anak usia segitu 9 tahun dinikahin itu biasa Pak. Biasa. Bukan sesuatu yang aib. Dan tidak ada satupun dari musuh-musuh Nabi pada saat Nabi hidup menyerang Nabi dengan isu Nabi menikah dengan Aisyah yang usianya jauh lebih muda. Nggak ada tuh. Karena memang biasa jamaah sekalian. Baru zaman-zaman sekarang aja nih orang menyerang Nabi dalam kasus Nabi menikah dengan Aisyah yang masih kanak-kanak. Zaman dulu nggak ada. Jangankan zaman dulu Pak, coba kita lihat kehidupan orang tua kita dulu. Ibu kita waktu dia nikah tanya umurnya berapa tahun? Pasti usianya muda. Ya kalau sekarang nih perempuan sekarang belum nikah usia 25 biasa itu. Anak zaman sekarang belum nikah usia 30 biasa. Coba kita mundur ke belakang. Tahun 80, tahun 70, anak perawan 20 tahun belum nikah dianggap apa ya? Dianggap perawan tua. Betul nggak? Makanya pada saat sebelum itu juga orang perempuan nikahin usianya masih belas-belasan. Gitu kan? Karena apa? Karena perbedaan budaya, perbedaan kultur juga akhirnya berubah nilai itu. Nah, jadi Nabi paham itu, ya. Jadi nggak ada isu ya. Nah, kemudian karena Nabi paham karakter istrinya ini adalah masih kecil, artinya masih remaja ya. Maka kadang-kadang Aisyah berperangai kayak anak kecil. Aisyah berperangai kayak anak kecil. Waktu itu ceritanya ada sahabat-sahabat Nabi yang berasal daripada Afrika. Mereka sedang mempertontonkan tarian-tarian mereka itu, tarian perang lah. Nabi kan rumahnya dengan masjid kan cuman beda cuman dipisahkan dengan dinding saja, ya kan? Jadi Nabi di rumah, di jendelanya dibuka, Aisyah nonton sambil meletakkan dagunya di atas pundak Nabi. Gitu. Nonton gitu ya. Kemudian ini asik nih, Aisyah lagi nonton orang-orang pada nari itu. Kata Nabi, "Gimana? Udah cukup belum?" "Belum ya Rasulullah." Dibiarin tuh di sini. Gelendotan kata orang kita. Gelendotan di sini. "Aisyah, gimana udah puas?" "Udah ya Rasulullah." "Ya udah." Tuh, dipahami karakternya. Karena Aisyah masih kecil dan masih suka kepada hiburan-hiburan seperti itu. Nah, itu tidak dilarang oleh Nabi. Tuh, itu diantara bentuk baiknya hubungan Nabi dengan istri-istrinya.
ya, termasuk dengan Nabi. Aisyah ini dengan Nabi kan banyak ceritanya karena memang banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Nabi itu suka ataupun pernah diajak balapan lari sama Aisyah. Nabi pernah diajak balapan lari sama Aisyah. Coba itu. Nabi diajak balapan lari, Pak. Mau. Mau. Pada saat Aisyah badannya masih kurus ya. Aisyah menang larinya lebih cepat sama Nabi. Giliran badannya sudah tambah lebih besar. Nabi ajak lari lagi Aisyah. Selama beberapa tahun nikah ya. Aisyah semakin berisi badannya, diajak kali lagi, ayo kita lari. Balapan lari lagi. Balapan lari pada saat badan Aisyah sudah semakin lebih berisi, kalah Aisyah. Tuh. Coba. Bapak-bapak bikin nggak begitu sama istrinya? Ngajak istri balapan lari. Artinya apa? Nggak mesti balapan sih. Cari apa saja yang bisa mencairkan suasana antara suami dan istri. Jangan cuman suami pengennya minta dibikinin kopi, minta dimasakin, minta diturutin. Jangan cuma itu yang kita mau dari istri kita. Pahami juga apa yang menjadi keinginan-keinginannya. Ajak liburan, ajak jalan-jalan, girangin hatinya. Itu cara kita berbuat baik kepada istri. Khiyarukum linisaihim. Begitu jamaah sekalian. Nah, masuk Isya ya. Baik, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Biasanya ada yang tanya, enggak ada? Biasanya sih enggak ada. Baik, kita tutup aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna. Wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina talamidina futuhal 'arifin. Faqihna wa iyyahum fid din wa zukna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.